China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. 3 tahun lalu, seluruh dunia mengalami sebuah bencana wabah virus yang menyebabkan kerugian yang besar bagi semua negara. Terjadi kekhawatiran tentang bagaimana jika wabah itu telah sampai pada negara atau daerah tertentu. Kekhawatiran ini membuat panik buying terjadi di mana-mana. Masyarakat khawatir akan kehabisan bahan makanan ataupun peralatan kesehatan yang dapat digunakan untuk menjaga wabah virus itu. Namun hal ini bukan pertama kali terjadi pada era modern. Beberapa dekade yang lalu, atau sekitar akhir tahun 90-an, hal yang sama terjadi di hampir seluruh negara. Bahkan diprediksikan dampaknya akan lebih parah untuk umat manusia. Masalah ini bukan datang dari virus ataupun bakteri, namun dari kesalahan atau bug dari komputer yang digunakan oleh semua pengguna komputer di dunia. Bug ini terkenal sebagai Y2K. Nah, bagaimana sebuah bug komputer diprediksikan bisa menjadi masalah yang dapat menyebabkan apokalips? Apa yang membuat Y2K terjadi? Let me explain. A Calgary company hopes its new computer card will help fight the so-called Y2K problem. Y2K atau Year 2000 atau biasa juga disebut Millennium Bug. Di Indonesia sendiri, istilah ini dikenal dengan MKT 2000, singkatan dari masalah komputer tahun 2000. Adalah sebuah bug pada penanggalan komputer yang akan terjadi pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Nah, sebenarnya bug ini sudah ditemukan di tahun 1958 oleh seorang ahli ilmu komputer yang juga merupakan karyawan IBM bernama Bob Beamer. Meskipun saat itu komputer masih hal yang baru, namun Bob percaya bahwa di masa depan orang-orang akan hidup berdampingan bahkan bergantung pada komputer, sehingga masalah penanggalan ini bisa saja menjadi masalah yang besar di masa depan. Namun pada waktu itu, masalah ini tidak ditindaklanjuti oleh orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem komputer. Karena selain akan memakan dana yang besar untuk upgrade sistem yang ada, hal ini juga dianggap bukanlah masalah besar dan akan baru terjadi 42 tahun di masa depan. Mereka juga berpendapat bahwa orang-orang di masa depan akan memperbaiki masalah ini sebelum bugnya terjadi. Sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya Y2K ini dan bagaimana cara kerja Y2K? Singkatnya, bug ini terjadi akibat sistem penanggalan komputer saat itu yang hanya menggunakan 2 digit angka terakhir pada penulisan tahun. Contohnya, jika kita menginputkan 4 Februari 1999 pada komputer, maka komputer akan mengkonversikan menjadi 040299. Atau kalau penanggalan internasional menjadi 020499. Nah, permasalahannya muncul ketika tahun 2000 dimulai. Komputer yang hanya membaca 2 digit terakhir pada penanggalan tahun akan membaca angka 00 pada sistemnya. Hal ini akan membuat sistem bingung dalam memproses datanya. Ada beberapa kemungkinan yang akan terbaca dalam sistem. Sistem bisa saja membaca 00 sebagai 1900 atau 19100 atau bahkan bisa membaca 00 sebagai tahun 0. Hal ini tentu saja bermasalah bagi perusahaan-perusahaan yang sistemnya berpatokan pada penanggalan yang akurat. Nah, kalau 2 angka pertama dari tahun itu penting, lalu mengapa orang-orang di masa itu tidak menuliskan tahun yang lengkap dengan 4 digit angka? Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa penanggalan sistem dibuat seperti itu. Alasan utama adalah karena mahal dan besarnya ukuran hardware memori penyimpanan data saat itu. Harddisk yang kita kenal hari ini baru dirilis oleh IBM pada tahun 1956 dengan nama IBM 305. Harddisk ini memiliki ukuran sebesar kulkas 2 pintu dengan berat 1 ton atau sekitar 1000 kg dan hanya berkapasitas 5 MB saja. Berbeda dengan harddisk sekarang, IBM ini hanya dapat digunakan dengan perangkat komputer yang diproduksi IBM yang juga memiliki ukuran yang sangat besar. Kedua perangkat ini pun dikenal dengan IBM 305 RAMAC. Harga sewa dari komputer dan harddisk ini seharga $3.200 per bulan pada tahun 1957 atau sekitar $34.372 saat ini. Harga ini setara dengan 500 juta rupiah per bulan. Harga jualnya sendiri pada tahun 1957 ialah sekitar $160.000. Dalam kurs hari ini, mesin ini seharga $1,7 juta per unit atau sekitar 25 miliar per satu unit. Nah, dari harga tersebut, maka masuk akal jika saat itu orang-orang dan perusahaan-perusahaan mencari cara dalam menghemat penyimpanan data mereka. Dalam jurnal internasional berjudul The Millennium Bug, Its Origin, Potential Impact and Possible Solution, yang ditulis oleh Feng Li pada tahun 1999, menyatakan bahwa penghematan ini adalah hal yang masuk akal saat itu.
Meskipun itu menjadi hal yang berdampak buruk dan tidak masuk akal untuk periode kedepannya. Ia juga menambahkan bahwa strategi ini terbukti menghemat 50% karakter dari penulisan tahun, yang mana itu artinya terjadi penghematan memori dan biaya penyimpanan data. Nah, alasan lainnya adalah karena saat itu penggunaan 2 digit angka terakhir dianggap efisien dalam menuliskan tahun. 2 digit angka pertama dianggap tidak penting untuk dituliskan, karena orang-orang yang sudah tahu bahwa tahun itu adalah tahun 1900-an, dan juga orang-orang tidak perlu membuka komputer untuk melihat tanggal. Jadi penulisan tahun tidak perlu menggunakan 4 digit angka. Bahkan ada beberapa komputer yang hanya menggunakan 1 digit angka terakhir pada pencatatan tahun. Isu tentang Y2K memang sangat besar. Ada beberapa rumor saat itu yang membuat masyarakat panik. Antara lain yang mengatakan bahwa semua uang dalam bank akan menjadi kacau bahkan menghilang saat Y2K terjadi. Ada juga yang mengatakan bahwa penjara-penjara yang menggunakan komputer sebagai basis sistemnya akan tidak berfungsi dan para tahanan akan bebas. Pesawat juga diisukan akan mati seketika dan tidak berfungsi. Dan yang paling parahnya adalah dikatakan bahwa bisa saja nuklir akan meluncur otomatis karena error yang disebabkan oleh Y2K ini. Rumor-rumor ini memang terdengar sedikit berlebihan, namun hal ini juga tidak bisa dikatakan tidak berdasar, karena teori dari rumor-rumor ini cukup masuk akal, bahkan beberapa sumber yang kredibel saat itu juga mendukung hal ini. Nah, gara-gara dampak dari Y2K ini diprediksi sangat fatal, Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat saat itu, sampai mengeluarkan perintah khusus 2 tahun sebelum Y2K terjadi untuk mencegah agar program-program penting pemerintah tidak ikut terganggu. Di sisi lain, masyarakat di beberapa negara khususnya Amerika juga khawatir dan panik gara-gara Y2K ini. Banyak dari mereka yang melakukan panic buying, mulai dari makanan dan minuman, sampai beberapa dari mereka ada yang membeli senjata api dan membangun bunker persembunyian. Ada juga yang mencairkan asetnya di bank dan menarik semua uangnya karena takut uangnya akan hilang ketika Y2K terjadi. Nah, kepanikan ini tidak terlepas dari peran media dan internet saat itu. Banyak media yang membesar-besarkan isu Y2K ini, diperparah dengan perkembangan internet yang sangat besar pada akhir tahun 90-an, sehingga banyak orang di internet yang menyebarkan opini tidak berdasar bahkan hoax tentang Y2K. Meski begitu, banyak juga orang yang tidak mempercayai Y2K. Mereka berpendapat bahwa isu ini terlalu dibesar-besarkan dan orang-orang hanya khawatir berlebihan tentang isu ini. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi tentang Y2K, lalu apakah kemudian yang terjadi pada tanggal 1 Januari tahun 2000? Well, semua baik-baik saja. Prediksi yang dikhawatirkan kebanyakan tidak terjadi, meskipun beberapa yang diprediksikan betul-betul terjadi dan menjadi masalah di berbagai negara. Contohnya seorang pria di Jerman yang mendapat $6 juta di akun banknya akibat sistem bank menghitung bunga uang dari tahun 1899. Ada juga masalah yang terjadi pada cabang IKEA yang berada di Inggris, di mana proses pembayaran dengan kartu kredit tidak dapat dilakukan karena sistem membaca 00 sebagai tahun 1900. Atau di Australia di mana banyak mesin tiket bus macet. Beberapa mesin slot di Amerika juga dikabarkan mati total. Namun yang cukup berbahaya terjadi di Jepang, di mana alarm pada pembangkit listrik tenaga nuklir berbunyi di tengah malam. Dan masih banyak lagi masalah-masalah di berbagai negara. Gara-gara dampak yang ditimbulkan tidak sebesar yang diperkirakan, banyak orang yang menganggap bahwa Y2K hanyalah sebuah hoax, bahkan ada yang menganggap bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Namun meskipun dampak Y2K tidak sebesar itu, penanganan Y2K sendiri cukup rumit, karena seluruh dunia akhirnya harus merombak sistem komputer yang telah digunakan selama beberapa dekade. Perombakan sistem ini terjadi karena banyak ahli-ahli dan insinyur komputer yang tidak mengerti dengan bahasa program yang ada pada sistem. Karena bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman jadul yang kebanyakan sudah tidak dipelajari lagi. Ditambah hardware dari pabrik yang sudah ditanamkan sistem penanggalan 2 digit angka adalah yang sudah terlanjur digunakan di semua perusahaan-perusahaan saat itu. Sebenarnya Y2K ini adalah salah satu bencana komputer yang memiliki dampak positif bagi perkembangan teknologi. Karena gara-gara Y2K, orang-orang yang bekerja untuk membuat komputer dan sistemnya menjadi lebih berkembang dan selalu berusaha untuk mengupdate sistemnya. Ditambah lagi perusahaan yang bergantung dengan komputer berlomba-lomba untuk mengamankan dan mengoptimalkan sistem mereka agar bug-bug seperti Y2K tidak terjadi lagi di masa depan. Nah, itulah tadi bencana yang diperkirakan lebih parah dari wabah virus. Jika ada kesalahan, pertanyaan atau request hal menarik yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa juga like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari channel ini. Thank you for watching and I'll see you guys in my next video. Bye.